Selamat siang, saudara-saudara semua, ya, para mahasiswa dan para pecinta atau yang sedang belajar bahasa Rusia. Kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan kasus kedua kata sifat dan nanti juga akan disambung. Mudah-mudahan cukup videonya ya, disambung dengan penggunaan partisip pasif bentuk pendek. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat pada contoh kalimat berikutnya. Alexei Ivanovich Mikhailov, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета. Pada kalimat ini kita lihat kata Санкт-Петербургского государственного университета. Ini adalah merupakan kasus kedua ya dari Санкт-Петербургского государственного университета. Atau mungkin kita simpelkan ya, misalnya pada kalimat Государственный университет, Государственного университета. Jadi Государственного университета ini adalah kasus kedua dari Государственный университет. Kenapa? Karena di sini ada kata преподаватель. Ya, jadi ada noun, ada kata benda, преподаватель. Sementara kata benda dan kata sifat di sini juga haruslah diubah dalam kasus kedua. Karena di sini menunjukkan fungsi ya. Kata Государственный университет ini memiliki kata di depan. Jadi di sini kalau diterjemahkan Alexei Ivanovich Mikhailov itu adalah dosen apa ya? Преподаватель чего ya, чего. Nah, maka kata чего kasus kedua ini dalam hal ini adalah kata Государственный университет. Jadi Государственного университета. Seperti itu. Jadi caranya adalah dengan mengubah kata universitet diubah menjadi kasus kedua menjadi universiteta. Nah, kata Государственный ini merupakan perubahan dari diubah juga menjadi Государственного. Jadi prinsip kata sifat itu selalu mengikuti kata bendanya. Jadi kalau kata bendanya dalam bentuk maskulin, maka di situ juga kata sifatnya harus maskulin. Kata sifatnya kasus pertama kata bendanya kasus pertama, maka kata sifatnya kasus pertama dan seterusnya. Dan dalam hal ini kata bendanya adalah universitet, di sini adalah maskulin, ya, maskulin universitet, maka dia menjadi universiteta. Maka Государственный-nya pun harus diubah menjadi Государственного. Lalu bagaimana cara membuat perubahannya atau cara mengetahui bagaimana proses perubahannya? Kita lihat di sini. Jadi perubahan kata sifat itu bisa dilihat dari genrenya. Kalau genrenya atau jenis kelaminnya muskoirot, laki-laki, seperti di sini pada kata Nаш новый студент, maka di sini ini student adalah laki-laki. Maka perubahan kasus keduanya menjadi Нашего нового студента. Ya, di sini kata новый студент menjadi нового студента pada kasus kedua. Ya, это наш новый студент. Ini murid baru kita, gitu kan? Ini murid baru kita. Menjadi menjadi нашего нового студента. Kenapa? Karena ada kata benda di sini книги ya. Jadi maka di sini harus diubah dalam kasus kedua. Maka menjadi это книги нашего нового студента. Kemudian contoh berikutnya adalah этот город находится в Сибири ya. Этот город находится в Сибири. Этот город ini kasus pertama, nominatif karena dia fungsinya sebagai subjek di sini kan. Этот город, kota itu. Kota itu terletak di Siberia. Nah, этот город di sini kalau dia fungsinya berubah ya. Seperti di sini contohnya ya получил письмо из этого города. Jadi из этого города ini
harus dibuat dalam kasus kedua karena di sini ada kata is, ya, kata dari. Kata is, maka kata etet gorat menjadi etava gorat. Jadi di sini kita bisa rumuskan bahwa jenis kelamin laki-laki muskoirot itu perubahannya dari kata dari kata nove menjadi novawa. Jadi perubahan kata sifatnya adalah nove menjadi novogo, ya, ogo, novogo, ya, dibacanya novawa, ya. Atau variannya yang lain nasego, ya, ego, ini, atau nashevo pembacanya, ya. Ini dari kata nash, jadi nashevo. Nanti ada washevo seperti itu. Jadi ada rumusnya adalah ogo bisa ada varian iko. Sementara pada genskirot, pada bentuk jenis kelamin perempuan, kita lihat di sini contohnya dalam bentuk nominatif atau kasus pertama. Contohnya eta nasha novaya studientka. Ya, eta nasha novaya studientka ini adalah bentuk genskirot pada bentuk nominatif. Bagaimana pada kasus keduanya atau radical paji, ya, di sini atau genitif, ya, di sini kita lihat eta citraji. Di sini ada ditambahkan kata citraji atau kata-kata yang lain, kata benda, ya. Nah, eta citraji, nashe nowe studienki, ya. Maka nasha nowe studienka menjadi nashe novoi studienki. Jadi perubahannya adalah dia berubah menjadi novaya menjadi novoi, artinya oi. Atau varian yang lain adalah ya, nashe, contohnya itu. Contoh berikutnya kita lihat masih pada jenis kelamin perempuan pada kalimat ini. Eta jeushka uchitsa na nashem kursi, ya. Jadi gadis itu kuliah di kurs kita, atau di kelas kita, atau di angkatan kita, kira-kira seperti itu, ya. Jadi di sini kita lihat berarti eta jeushka, ya. Prinsipnya pada kata eta jeushka ini sebagai kasus pertama sebagai nominatif. Maka dalam kasus kedua menjadi ete jeushki, ya. Ete jeushki. Karena di sini ada kata knyigi, ya. What knyigi ete jeushki. Inilah buku-buku gadis itu, buku-buku dari gadis itu, atau buku-buku yang dimiliki oleh gadis itu. Jadi seperti itu. Jadi perubahannya untuk jenis kelamin perempuan adalah ada diubah menjadi oi atau ye, ya. Lalu bagaimana dalam bentuk netral atau sretnirot, ya? Dalam bentuk sretnirot kita di sini bisa melihat contohnya di sini eta nashe nowe общежитие, ya. Общежитие. Kata общежитие itu adalah berjenis kelamin sretnirot atau berjenis kelamin netral. Karena itu dia mempengaruhi kata novaya atau nove menjadi novoye, ya, novoye. Atau nasha jadi nashe, ya. Ini dalam bentuk nominatif atau kasus pertama sebagai subjek seperti ini. Lalu dalam kasus keduanya dia menjadi nashevo novava общежития, ya. Untuk kata sifatnya di sini seperti laki-laki perubahannya, ya. Novi menjadi novava, nash menjadi nashev. Jadi perubahan untuk laki-laki dan netral itu sama. Contoh lain ada eta общежитие построено в новом районе, ya. Это общежитие построено в новом районе, ya. Atau asrama ini dibangun di rayon yang baru, ya, di rayon yang baru. Dari sini perhatian kita pada kata это общежитие. Maka di sini menjadi этого общежития,
ya, eta jadi eto ya menjadi etogo ya. Eto ini adalah bentuk netral ya, jadi bukan kata tunjuk tapi dia sebagai mengalami perubahan sebagaimana bentuk kata sifat ya. Seperti kalau pada perempuan jadi eta pakai a, kalau laki-laki muskoirat menjadi etet pakai t. Nah, ini kalau karena netral dia menjadi eto ya, dibacanya eta juga, eta bukan eto ya. Jadi di sini untuk kasus kedua, kenapa? Karena ada kata komandan ya, komandan. Komandan itu artinya komandan ya, komandan itu artinya seperti direktur di asrama biasanya ya, atau yang administrator asrama. Buat komandan этого общежития. Ya, этого общежития. Nah, ini perubahannya sama ya, seperti bentuk jenis kelamin laki-laki. Lalu pada bentuk netral pada bentuk jamak atau множественное числа, di sini kita lihat это наши новые друзья. Ya. Друзья ini bentuk jamak dari друг. Karena itu nаш новые-nya menjadi наши untuk jamak dan новые ya. Jadi это наши новые друзья ya. Nah, ini tapi masih dalam bentuk nominatif atau kasus pertama. Bagaimana kasus keduanya? Ditambah di sini kata вещи atau barang-barang ya. Это вещи наших новых друзей. Jadi kata друзья dibuat dalam jamak dalam bentuk kasus keduanya menjadi друзей. Новый menjadi новых, наши menjadi наших ya. Karena ada kata вещи tadi, ada kata noun, ada kata benda yang lain. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga эти студенты приехали из Индии ya. Mahasiswa-mahasiswa ini datang dari India. Эти студенты ya. Эти студенты itu bentuk jamak tapi dalam kasus pertama, lalu dalam kasus kedepannya menjadi этих студентов. Ya, jadi di sini kita lihat perubahannya ada yang menggunakan dengan pola kasus bila formatnya seperti ini новые maka menjadi новых pakai sementara kalau yang ini эти menjadi этих ya. I-nya di sini pakai i yang lunak ya. Demikian. Lalu kemudian pada kasus kedua pada angka ya. Ini ada yang perlu Anda cermati ya, kasus kata sifat, kasus kedua kata sifat yang mana dia mengikuti angka. Ya. Di sini kita lihat kasus kedua dia jika mengikuti, misal contohnya v klase стоят два, karena ada kata два ya, ada dua, новых компьютера ya, новых компьютера ya, karena ada dua ini angka mengikuti polanya sendiri ya, dua itu karena ada dua maka komputer menjadi компьютера. 3 компьютера, 4 компьютера, seperti itu. Kalau один 1 komputer, kalau 5 menjadi компьютеров ya, seperti itu. Nah, di sini kata dua komputer ini normal. Bagaimana kita melihat menempatkan kata sifat di sini? Kita di tengah-tengah kata sifatnya harus dalam bentuk jamak ya, kasus kedua jamak. Jadi dua новых, bukan dua новые ya, dua новых компьютера. Demikian juga pada ini untuk jenis kelamin laki-laki ya. Untuk jenis kelamin netral juga sama ya. В этой комнате есть 3 больших окна ya. Kata большой ya, большое menjadi bentuk jamak ya, menjadi bentuk jamak kasus kedua больших окна. Lalu bagaimana dengan bentuk jenis kelamin perempuan ya? Di sini contohnya в нашей группе учатся 4 китайские студентки. Jadi di sini
kata citiri, tapi kita SQ-nya tidak diubah menjadi bentuk kasus kedua jamak, tapi kasus pertama jamak tetap ya. Kita SQ studienki. Jadi untuk perempuan kita lihat di sini ada perbedaan seperti ini. Ya, tapi ada beberapa pengecualian nanti ya, itu bisa kita jelaskan kemudian ya, atau kalau Anda ingin tanya silahkan komen di bawah ya.